Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumil din wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Khairuddin habibillah jamaah, dan semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan untuk kita semua. Yang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti ta'lim, yang mana jamaah ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan, fadilah daripada orang yang duduk di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah." Tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka saling mengajarkan satu sama lain. Dan Nabi SAW melanjutkan illa nazalat alaihi sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, dan mereka dinaungi oleh para malaikat Allah. Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberikan kita rezeki. Allah Azza wa Jalla menyebut kita yang ada di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Maka subhanallah jemaah, ini keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, bagi kita yang duduk di masjid mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam perlu kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berusaha ittiba kepada beliau. Jemaah sekalian hati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man lam yashkurillah lam yashkurun nas." Dia dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah jika ia tidak berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih banyak, syukran jazakumullahu khairan ahsanal jazaa kepada pengurus masjid Nurul Hidayah yang semoga dirahmati Allah atas kesempatan yang diberikan untuk sedikit menyampaikan beberapa faedah, beberapa nasihat sebagai bentuk pengamalan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena peringatan tersebut bermanfaat bagi orang beriman. Kemudian juga sebagai bentuk pengamalan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Dan kemudian jemaah, duduknya di sini bukan berarti jauh lebih paham agama daripada jemaah sekalian. Bisa jadi jemaah yang duduk di sini lebih baik, lebih faqih dalam permasalahan agama daripada kami yang menyampaikan. Baik, jemaah saudara Allah Subhanahu wa taala, izinkan perkenalkan diri. Ana Muhammad Ridwan Permana, salah seorang mahasiswa semester akhir di Mahadaliman
dan sekaligus juga sebagai staf pengajar di Islamic Center Pelayanan Kiamat. Dan Anda berharap jemaah yang duduk di sini kita tidak hanya berkumpul di masjid ini saja, yang berkumpul di dunia, melainkan juga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saudara Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Siapapun kita. Ya. Jika kita tanyakan kepada diri kita tanyakan kepada saudara, sanak kerabat kita, apa yang kita inginkan daripada dunia ini kecuali daripada kebahagiaan. Semuanya pasti menginginkan kebahagiaan tersebut. Namun jemaah saudara Allah Subhanahu wa taala, sebagian daripada manusia mencari kebahagiaan yang otoritasnya kepada dunia. Sebagian daripada manusia mencari harta sebanyak mungkin, mencari aset yang banyak, karena mereka mengira bahwa harta yang banyak bisa memberikan kebahagiaan untuknya. Nah, kita bisa katakan bahwasanya itu adalah merupakan daripada kebahagiaan. Tapi menjadi persoalannya jemaah, apakah harta tersebut bisa membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat? Harta memang membahagiakan, tapi tidak semua orang merasakan hakikat kebahagiaan ketika dia punya banyak hartanya. Seorang punya jabatan tinggi, jabatan yang luar biasa. Sampai kapan dia akan memegang jabatan tersebut? Ada kalanya dia akan masuk masa pensiun dan dia akan meninggalkan jabatannya. Ketika seorang mencari kebahagiaan dengan popularitas, terkenal, eksistensi, maka jadi pertanyaan untuk kita, sampai kapan popularitas tersebut? Ada kalanya dia akan meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, dan dia akan dilupakan begitu saja di kalangan manusia. Makanya jemaah, harta, jabatan, popularitas, eksistensi merupakan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang ada akhirnya. Sedangkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati adalah letak di mana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jemaah menurunkan kepada kita sumber kebahagiaan sejati, sumber kebahagiaan yang ini tidak pernah kekal oleh waktu. Harta bisa habis, sedangkan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dia tidak habis oleh masa, tidak habis oleh waktu. Maka jadi pertanyaan untuk kita, apa sumber kebahagiaan tersebut? Maka jemaah, sumber kebahagiaan ini sejatinya ada di sekitar kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan hakiki tersebut. Hanya saja kita yang tidak menyadari bahwa Al-Quran adalah kebahagiaan tersebut. Jemaah saudara Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka lembaran daripada lembaran Al-Quran, kemudian berbarengan kita sedang merasa kesulitan, kita merasa gundah gulana, Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya di dalam Al-Quran. Allah berikan solusinya di dalam Al-Quran Al-Karim. Ketika kita merasa bahwasanya ujian kita berat, seakan-akan kita tidak mampu untuk menjalani ujian tersebut, coba kita buka Al-Quran. Perlahan kita buka lembaran demi lembarannya, kita baca Al-Quran, maka kita akan melihat bahwa ujian kita itu tidak seberapanya juga. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Al-Buruj, yang mungkin sebagian daripada kita menghafal surah Al-Buruj. Kalau kita baca artinya, kita baca tafsirnya, di situ jemaah kita akan lihat bagaimana orang-orang dahulu, orang-orang sebelum kita itu diuji dengan ujian yang luar biasa. Kalau jemaah lihat sirah daripada Ashabul Ukhdud, ya,
yang bisa di dalam surah Al-Buruj. Maka kita akan temukan bahwa di sana ada raja yang kunis, raja yang sangat kejam, raja yang mengaku bahwa ia adalah Tuhan, sehingga siapapun yang beriman kepada Allah maka dia akan dibakar di dunia. Raja tersebut buat sebuah parit, di sebuah parit besar, parit yang isinya kobaran api, Kemudian ditanya sesuatu, siapa yang beriman kepada Allah maka akan dilemparkan di dalam kobaran api tersebut. Ujian keimanan mereka jauh lebih besar daripada kita sekarang. Kalau kita baca surah Yusuf, maka kita akan melihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah, diuji dari kecil, dilempar sumur, kemudian sampai di penjara dan seterusnya. Kalau kita baca surah Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim, diuji dengan ayahnya, orang tuanya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, dan banyak kisah-kisah orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, yang mana ujian mereka, kesulitan mereka itu jauh lebih berat daripada kita. Maka ketika kita merasa bahwa ujian kita sulit, ujian kita berat, maka buka Al-Quran. Inilah solusi terbaik agar kita menemukan kebahagiaan tersebut. Agar kita merasa bahwa ujian kita tidak seberapa dibanding orang-orang dahulu. Kemudian jemaah, ketika kita merasa bahwa masalah kita banyak, bulan-bulan, merasa bahwa sudah tak pantas lagi hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dalam Al-Quran. Dan mungkin sebagai daripada kita menghafal ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keluar dari segala permasalahan dia. Allah katakan juga di ayat selanjutnya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan segala urusannya mudah. Allah akan jadikan urusannya lancar. Kalau kita pahami ayat itu, jemaah, kita yakin dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Quran, maka kita akan tenang dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan merasa bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang sebenarnya hanya menunggu sholat saja. Ada masalah, itu pasti ada. Ujian pasti ada. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ahasiban nas ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan bahwasanya saya beriman kepada Allah, namun mereka tidak diuji? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya, sudah pasti kita akan diuji oleh Allah. Namun yang menjadi persoalan tentang bagaimana kita menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka Al-Quran dan kitab-kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan temukan banyak sekali keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita, baik itu membacanya, mendengarkannya, menghafalkannya, mentadabburinya serta mengamalkannya. Keutamaan yang pertama, Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran, ia akan mendapatkan syafaat bagi pembacanya. Kata Nabi, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan penolong bagi orang yang membacanya. Di mana jemaah, kehidupan akhirat itu tidak ada yang menolong kita, walaupun kerabat kita, orang tua kita.
Yang menolong kita hanyalah amal saleh kita. Ya, yang menolong kita hanyalah amal saleh kita. Al-Quran, puasa kita, qiyamul lail kita, zakat kita, umrah dan haji kita. Itulah yang akan menolong kita pada hari kiamat. Kemudian jemaah, keutamaan yang kedua, yang Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mereka yang mengajari Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ini hadis jemaah menjadi motivasi buat kita semua. Bahwasanya kalau kita ingin menjadi sebaik-baik daripada manusia, maka bukan dengan harta yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, bukan popularitas, tapi dengan tips yang diberikan oleh Nabi SAW. Belajar Al-Quran, kemudian ajarkan Al-Quran. Mungkin kita katakan, saya nggak bisa baca Al-Quran, kesulitan baca Al-Quran, sehingga saya nggak pantas untuk mengajarkan Al-Quran. Maka ini sebuah statement yang salah juga. Mengajarkan Al-Quran itu tidak berarti masjid, tidak berarti di sebuah pengajian, tapi bisa di rumah kita. Kita punya anak, kita punya cucu, ya. Disitulah letak investasi amal jariah kita sebenarnya. Baik ya, kalau seandainya kita ajarkan anak kecil satu huruf dari Al-Quran, kemudian satu huruf tersebut dibaca terus sampai dia meninggal, maka pahalanya akan sampai kepada kita. Maka akan sampai kepada kita, dan kita akan mendapatkan insyaallah derajat khairukum, sebaik-baik manusia. Kemudian jemaah saudara Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa satu huruf daripada Al-Quran dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanah bi'ashri amsalihha, dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian kata Nabi, "La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mim harf." Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Subhanallah jemaah, keutamaan Al-Quran selain memberikan syafaat, selain memberikan derajat sebaik-baiknya manusia, Al-Quran juga bisa mendapat pahala yang luar biasa untuk kita. Bayangkan jemaah, satu huruf Allah dipandangkan menjadi 10 kebaikan. Maka bagaimana kalau kiranya kita membaca satu juz dari Al-Quran, minimal atau satu hari, satu halaman, satu lembar, maka sudah berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Karena jemaah tidak terpikir bahwa pada hari kiamat akan adanya yaumul mizan, adanya hari pertimbangan. Manakah amal soleh yang berat atau amal buruk yang berat? Maka salah satu agar kita bisa memberatkan amal soleh kita adalah membaca Al-Quran. Amal yang simpel, sederhana, mudah untuk dilakukan, dan subhanallah pahalanya, ganjarannya luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Kemudian jemaah saudara Allah Subhanahu wa taala, di antara ulama yang lain yang Allah Subhanahu wa taala katakan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Al-mahir bil Quran ma'a saratil kiramil baradah." Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Barang siapa yang dia membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka kata Nabi, baginya ajran, baginya 2 pahala.
Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Jinnya, dua pahala, yaitu pahala dia membaca dan pahala dia kesusahan di dalam membaca Al-Quran. Ini juga menjadi motivasi jamaah bagi kita yang mungkin merasa sulit membaca Al-Quran, yang mungkin merasa terlambat belajar Al-Quran, maka jangan pesimis. Jangan pesimis. Karena satu huruf yang kita baca, kemudian kita bersusah payah, kita berusaha untuk membacanya, maka Allah SWT tidak sia-sia lagi itu. Allah tetap berikan dia pahala, bahkan lebih pahalanya, menjadi 20 kebaikan. Ya, 2 pahala kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sesuai dengan hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Maka subhanallah jemaah, inilah keutamaan Al-Quran, keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi mereka yang dekat dengan Al-Quran. Ia sumber kebahagiaan kita jemaah. Apa yang kita cari di dunia ini, sedangkan di dunia suatu hal yang akan berakhir, akan kita tinggalkan. Hanya 2 pilihan saja, kita yang ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Ini hal atau garis besar yang harus kita ingat jemaah. Nasihat tentunya untuk orang pribadi, berkali berbicara kepada para jamaah sekalian. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita semuanya, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, ini sudah semestinya menjadi motivasi untuk kita agar kita lebih semangat untuk dekat dengan Al-Quran. Kemudian jemaah saudara Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita bahas yaitu tentang terkait metode tadabbur Al-Quran. Metode tadabbur Al-Quran. Ada beberapa tips yang kami susun di sini dari sumber buku yang ditulis oleh guru kami, Ustaz Muhammad Al-Adani Hafizahullah, yang mana beliau susun ketika beliau duduk di majelis di Madinah dengan salah satu syekh yang duduk di majelis tersebut, dan beliau meringkas tentang metode tadabbur Al-Quran. Kenapa jemaah kita harus mentadabbur Al-Quran? Karena kita tidak akan bisa mendapatkan sumber kebahagiaan daripada Al-Quran kalau kita tidak baca terjemah atau tafsirnya. Kalau sekedar baca jemaah, tadi kita sebutkan bahwa keutamaan yang Allah SWT berikan itu sangat banyak. Tapi alangkah lebih baik kalau kita menyelam kepada terjemahnya juga, kita pahami apa yang kita baca, kemudian kita berusaha untuk memahami tafsirnya. Ada beberapa metode yang disebutkan di sini tentang tadabbur Al-Quran. Coba kita pakai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membersihkan hati dan mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama, kalau kita melihat buku-buku dari para ulama, buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, buku At-Tibyyan, Bulughul Maram, dan buku yang lain, mukaddimah yang mereka tulis, pertama-tama beliau menekankan bagi para pembaca untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ini fondasi amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ihdharun niyyah ma ikhlasi lillahi 'inda qira'atil Qur'an. Menghadirkan niat disertai dengan keikhlasan kepada Allah, membaca, menghafalkan, kemudian mentadabburi Al-Quran, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan juga menyertainya sembari meniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca Al-Quran ini ibadah jemaah. Dan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus disertai dengan keikhlasan. Makanya para ulama mengatakan fa inna man akhlasa takhallas. Sesungguhnya siapa yang ikhlas beribadah kepada Allah, maka dia akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit hati, riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, ujub, berbangga diri terhadap Allah. Fa inna man akhlasa takhallas.
Barang siapa yang ikhlas, maka dia akan terlepas dari penyakit-penyakit hati tersebut. Karena jemaah, sesuatu yang ditakutkan oleh Rasulullah melebihi takutnya umat, ya, melebihi takutnya Rasulullah itu umat jatuh kepada fitnah dajjal. Ada yang dari Rasulullah takutkan daripada itu, yaitu penyakit riya. Kata Nabi SAW, "Innama akhwafu alaikum syirkul asghar." Apa ya Rasulullah? Ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian yang menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian bertanya para sahabat, apa itu ya Rasulullah syirik kecil? Kemudian Rasulullah mengatakan ar-riya, yaitu riya, melakukan amal soleh ingin dilihat oleh manusia. Dan jemaah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, berulang-ulang kali Allah katakan untuk mengikhlaskan segala peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fa'budillah mukhlishan lahu-d-din." Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah dan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan jemaah artinya menghindarkan segala macam al-qulub, segala macam penyakit hati yang bisa membatalkan amal soleh tersebut. Kemudian jemaah, tips yang kedua agar kita bisa mentadabburi Al-Quran, yaitu berusaha untuk membaca tafsir, berusaha untuk membaca tafsir. Dan subhanallah jemaah, banyak sekali media ya, yang memaparkan tafsir Al-Quran ya, atau kitab-kitab para ulama yang sudah ada terjemah Indonesia, yang kita bisa berusaha membaca tafsir dari buku-buku mereka atau dari aplikasi-aplikasi yang terpercaya. Ini diantara agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang ketiga jemaah, diantara metode untuk bisa mentadabburi Al-Quran adalah kita memahami bahasa Arab. Karena kita tidak mungkin jemaah bahwa Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Kata Allah, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan Arabiyah, dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Bahasa Arab, kalau kita melihat kitab dari para ulama jemaah, maka kitab-kitab mereka semuanya bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab. Dan kita dapat diterjemah dari kitab tersebut itu hanya sedikit saja. Mayoritas, kebanyakan kitab-kitab para ulama itu menggunakan bahasa Arab, sehingga kita butuh untuk belajar bahasa Arab di dalam memahami tafsir. Mungkin kita merasa terlambat, tidak bisa bahasa Arab, maka solusinya memang kita berusaha. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai semampu kalian. Karena kita jemaah semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha untuk memahami bahasa Arab namun tidak bisa, setidaknya kita punya alasan, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, di antara tips agar bisa mentadabburi Al-Quran adalah berhenti pada ayat tertentu. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata para ulama terkait berhenti pada ayat tertentu agar bisa mentadabburi Al-Quran. Kata para ulama, al-wuqufu 'inda ayatil Quran wa tasdiquha, berhenti pada ayat tertentu dan mengulanginya. Agar apa? Agar bisa mentadabburi ayat yang kita baca. Nabi SAW pernah menghabiskan satu malam saja hanya untuk mengulang satu ayat. Subhanallah, Nabi SAW mengulangi satu ayat dalam satu malam. Ayat apa yang beliau baca? Dalam hadis yang dibawa oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qama bil-lail
yuraddidu ayat asbah. Bahwasanya Nabi SAW berdiri qiyamul lail, kemudian beliau mengulangi ayat ini sampai asbah, sampai menjelang subuh. Kemudian kata Abu Dzar, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Ini ayat jawab. "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Artinya jika engkau menyiksa mereka, menyiksa umat, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya kata Allah, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah jemaah. Ini satu ayat yang Nabi SAW ulang terus sampai pagi. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Pernah juga dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Semisal apa juga yang dilakukan oleh Nabi SAW, jadi mengulangi satu ayat ya sepanjang malam. Apa ayatnya? Ayatnya famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kami dan melindungi kami dari azab angin yang panas. Asma binti Abu Bakar mengulangi ayat ini semisal apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sampai pagi. Famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Subhanallah jemaah, ini diantara agar kita bisa mentadabbur Al-Quran, ya, mengulang-ulang ayat yang kita baca. Dan ini mungkin pernah sebagian dari imam yang mengulangi ayat ini sebagai bentuk tadabbur, sebagai bentuk tadabbur. Nah, kemudian jemaah yang terakhir insyaallah di antara itu daripada mentadabbur Al-Quran adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-Hamba Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Karena kita bisa ibadah, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa sholat, kita bisa mentadabburi Al-Quran, berpuasa, umrah, haji, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Betapa banyak sebagian dari manusia yang punya fisik yang kuat, anggota tubuhnya masih lengkap, mampu mendaki gunung, mampu melewati lautan, tapi tidak mampu untuk datang ke masjid untuk berjamaah. Kalau kita renungi jemaah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk seluruh gang ini, ya seluruh gang ini untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka subhanallah jemaah masjid ini akan penuh, pasti penuh. Bahkan mungkin masjidnya tidak kuat karena jamaahnya yang luar biasa. Tetapi subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Allah inginkan kebaikan untuknya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka yang akan difaqihkan, dipahamkan padanya dalam permasalahan agama. Dan masalah agama itu tidak bisa kita pahami jemaah kecuali dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Semuanya jemaah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Laulullah mahtadaina wa la shallaina wa la sumna." Kalau bukan karena Allah, kata Nabi, kalau bukan karena Allah, maka niscaya kita tidak mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Allah, wala sunnah, kita tidak akan bisa berpuasa. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa sholat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya karena hidayah Allah jemaah. Makanya
hendaknya kita seyogyanya kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, dan mungkin sebagian kepada jemaah hafal doa ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa yang subhanallah luar biasa. Allahumma a'inna, ya Allah, bantulah aku untuk zikrik, untuk berzikir kepadamu. Kemudian Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik, dan bantulah aku ya Allah untuk memperbagus amal soleh. Ini doa jemaah, doa yang singkat yang mesti kita ulang-ulang. Agar apa? Agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Maka subhanallah jemaah, perkara doa adalah perkara yang sangat fundamental, yang sangat luar biasa. Inilah yang akan menjadi penentu kita, ya, apakah kita bisa melakukan ibadah kepada Allah atau tidak. Jika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir Allah Subhanahu wa taala menyulitkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Dan Nabi SAW juga mengatakan kepada Allah, ya, perintah Nabi SAW kepada Allah, beribadah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah, dan kau yakin bahwa doa tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ijabah doa kita itu bukan berarti kita akan diberikan semisal jawab. Ya, bukan berarti apa yang kita minta kemudian diberikan langsung oleh Allah. Bisa jadi doa yang kita panjatkan, ya, doa yang kita panjatkan selama ini ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan jawab yang lebih baik. Makanya kata Nabi SAW bahwasanya doa itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita diberikan yang semisal. Yang kedua, diganti oleh Allah yang jauh lebih baik, yaitu misalnya bisa dihindarkan dari musibah, ya, dihindarkan dari kecelakaan. Ini bisa jadi dalam bentuk doa kita kepada Allah. Yang ketiga, Allah simpan untuk hari kiamat. Ya, Allah simpan untuk di hari kiamat. Maka subhanallah jemaah, inilah beberapa tips agar kita bisa bertadabbur Al-Quran, agar kita bisa dekat dengan Al-Quran Al-Karim, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal saleh. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga diterima amal saleh kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atina, dan seterusnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hanya dimudahkan ibadah, kita juga mohon kepada Allah agar amal soleh kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian jemaah apa yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau tidak ada kesalahan kata, kekurangan kata kalimat yang mungkin menyinggung perasaan jemaah. Kami mohon maaf karena tidak ilmu kami pribadi, dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita juga tidak hanya bertemu di dunia saja, terkhusus di masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita juga bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi